Siap, Bu. Kita mulai masuk hari ini. Iya, Bu. Bagaimana keadaan kalian? Sehat, Bu. Nah, baik. Sebelum kita memulai materi kita layanan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita memberikan atau berdoa kepada Tuhan. Siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Baik, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan adalah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di mana Engkau telah menolong dan menjaga kami, mulai dari pangkal dunia seperti ini. Tuhan, dan kasih karena kekuatan kami Tuhan, dan karenanya belas kasihan kepada kami, pribadi dan pas pribadi kami. Tuhan, sebelum kami meminta apa yang kami minta, kami memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah dia Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang bagi kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses KBM. Pada hari ini, Engkau tidak pernah kami Tuhan, bukalah hati kami dan arahkanlah kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat guru yang akan mengajar kami pada hari ini. Berikanlah mereka kesabaran, kesehatan, serta keikhlasan dalam hidup kami. Tuhan, sudah dengan pimpinan yang sebelum hari di tempat ini. Tuhan, jika mereka tidak sakit, sembuhkanlah mereka. Jika dalam keadaan malas, Tuhan, Tuhan mereka, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan, hanya kedua anakmu ini yang jauh dari sini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum masuk kita pada materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. Kita mulai ya. Putra Mura, Hadir, Bu. April, Arel, Hadir, Bu. Cindy, Endang, Izin, Ferdin, Hadir, Bu. Muslina, Hengki, Alpa, Julieta, Cornelia, Lydia, Misrawati, Bejuti, Widaman, Hadir, Bu. Bismawati, Taufik, Poliusman, Hadir, Bu. Lilisman, Hadir, Bu. Sesi, Suryawati, Yanis, Welina, Justina, Yufe, Hadir, Bu. Yusua, Absen. ada 4 orang yang belum hadir ya. Iya, Bu. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, udah capek untuk mengikuti pelajaran hari ini? Iya, Bu. Lagi sampai siang ini masih semangat? Masih, Bu. Ada ngantuk? Tidak, Bu. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Baik, untuk lebih menambah semangat kita, mari kita berdiri, kita melakukan speech sebentar. Speech kita pada hari ini yaitu mengenai bagaimana kita itu supaya lebih bersemangat lagi untuk mengikuti layanan yang disampaikan pada siang hari ini. Ada apa teksnya dari sini, yaitu saya senang, saya hidup, saya sehat, bersemangat. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Saya senang, saya hidup, saya sehat, saya senang,
kita masuk pada materi layanan. Itu kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu mengenai pentingnya perilaku pola hidup bersih dan sehat terhadap diri siswa. Sekali lagi, yaitu pentingnya perilaku pola hidup bersih dan sehat terhadap diri siswa. Nah, ada pun beberapa tujuan layanan yang disampaikan pada siang hari ini, yaitu terdiri dari dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu peserta didik mampu menerapkan perilaku berdasarkan keragaman sumber norma dan aspek etis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu tujuan khusus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tips dalam pola hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami pentingnya kebersihan baik itu dalam perorangan, di keluarga dan di lingkungan sekolah. Itulah tujuan dari beberapa layanan yang disampaikan pada siang hari ini. Nah, sekarang masuk kita pada materi layanan kita mengenai pola hidup sehat dan bersih. Nah, yang pertama, pengertian daripada pola hidup bersih dan sehat. Nah, pengertian pola hidup bersih dan sehat ini yaitu upaya seseorang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit. Itulah yang disebut dengan pola hidup sehat. Usaha kita untuk menghindari berbagai macam penyakit. Selanjutnya, pada era modern seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak menghiraukan kesehatan tubuhnya. Contohnya, nah seperti kita ini, ada saja siswa yang menganggap dirinya itu lebih kuat. Kenapa? Karena dia masih muda. Pikirnya orang yang muda itu tidak mudah terserang penyakit. Padahal itu adalah hal yang sangat salah. Akan tetapi itu baik yang tua maupun yang muda selalu diserang oleh berbagai macam penyakit. Sehingga janganlah menentukan gaya hidup yang memakan atau makanan yang seringkali lupa. Jangan menganggap diri karena masih muda mengabaikan kesehatan. Tetapi perhatikanlah kesehatan tubuhmu, jangan sampai sering lupa makan. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam pola hidup sehat ini. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh hidup yang bersih dan sehat. Yang pertama, berolahraga ini sangat penting supaya tubuh kita tetap terjaga untuk mengatur kesehatan kita setiap hari. Kedua, menjaga pola makan, yaitu jangan sembarangan makan makanan yang tidak sehat. Kemudian jangan minum minuman yang misalnya beralkohol atau misalnya makanan yang banyak mengandung pengawet. Berikut, menciptakan lingkungan yang sehat. Yaitu menciptakan lingkungan yang sehat ini adalah seperti air, tanah, udara, iklim. Tidak boleh begitu merokok atau membuang sampah sembarangan. Kemudian langkah yang keempat yang harus kita lakukan yaitu istirahat yang
yang cukup. Apabila kita mau sehat, maka beristirahatlah dengan cukup. Kenapa? Karena pola hidup bersih dan sehat ini adalah tidak gampang kita lakukan, tapi akan benar-benar harus kita memperhatikan kondisi dalam tubuh kita supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui langkah-langkah daripada pola hidup sehat, ada beberapa juga tips yang harus kita lakukan dalam pola hidup sehat. Yang harus kita lakukan diantaranya yaitu yang pertama, penuhi konsumsi protein seperti ikan, kacang-kacangan, dan serta daging supaya kondisi tubuh kita itu adalah terpenuhi oleh berbagai protein. Yang kedua, hindari makanan yang mengandung pengawet. Misalnya di sini ada beberapa contoh, yaitu kalau kita membeli makanan itu janganlah yang mengandung bahan-bahan pengawet. Yang ketiga, jauhi makanan yang berlemak. Nah, ini contohnya adalah seperti makan gorengan atau hal-hal yang lemaknya cukup sangat tinggi. Yang keempat, makan buah yang fresh. Dan kelima, kurangi minum memiliki kandungan gula. Dan yang keenam itu minum banyak air. Yang kedelapan yaitu jauhi berat badan berlebihan atau kegemukan. Yaitu sesuaikanlah pola badan. Jangan orang yang nanti terlalu gemuk atau terlalu kurus, tapi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Selanjutnya, istirahat yang berkualitas. Istirahat berkualitas. Dan yang ke-10, hidup sehat dengan berolahraga. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa setiap orang itu juga perlu yang namanya olahraga. Yang ke-11, mempunyai lingkungan yang sehat. Kalau kita mau sehat, upayakan tempat tinggal di mana kamu tinggal yaitu memiliki lingkungan yang sehat. Yang terakhir yaitu berpikir positif serta menghindar dari stres. Biasanya orang yang stres, biasanya orang yang banyak pikirannya, terganggu kesehatannya. Makanya jangan banyak berpikir. Kalau ada masalah yang sedang dihadapi dapat diselesaikan sesegera mungkin. Berikut, kebersihan perorangan di dalam rumah dan di lingkungan sekolah. Yang pertama, kebersihan perorangan, yaitu kebersihan yang ada dalam diri kita. Kebersihan perorangan itu terbagi beberapa macam. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu cucilah selalu tangan Anda sebelum tidur dan sebelum makan. Kenapa? Karena mengandung berbagai virus yang tadinya kita sudah bekerja, langsung makan, maka terganggulah kondisi dan kesehatan kita. Yang pertama. Yang kedua, teratur mandi. Biasanya orang yang teratur mandi ini adalah ciri-ciri orang yang mau sehat. Jangan mandi asal-asalan atau sama sekali tidak mandi. Yang pertama. Yang kedua, teratur mandi. Dan ketiga, membiasakan selalu memakai alas kaki. Ini kenapa alas kaki yang dalam arti kalau misalnya kita keluar rumah tidak memakai sandal, kalau misalnya ada cacing di situ dapat menyebabkan kekurangan darah. Kalau kemana-mana keluar rumah harus memakai alas kaki atau yang disebut dengan sandal. Yang keempat, sikat lagi Anda sudah makan dan sebelum
tips yang harus kita lakukan untuk menjaga kondisi kesehatan kita. Yang kedua, kebersihan di dalam rumah. Kebersihan di dalam rumah ini ada beberapa hal. Yang pertama, jangan membiarkan hewan berkeliaran di dalam rumah atau di tempat kita bermain. Karena hewan itu adalah binatang yang suka membawa virus. Jadi jangan kita membiarkannya keluar masuk rumah, apalagi kalau di mana kita tempat bermain. Yang kedua, jangan membiarkan anjing menjilat bagian tubuh kita atau naik ke tempat tidur, karena anjing dapat menyebabkan rabies. Apabila ada hewan peliharaan kita seperti anjing di rumah, jangan membiarkan anjing tersebut menjilat kita atau menggigit kita, bahkan membiarkannya untuk tidur di tempat tidur kita. Jangan. Kenapa? Karena anjing itu menyebabkan penyakit rabies. 3. Jika buang air kecil maupun air besar, biasakan di tempat yang sudah ditentukan, misalnya di kamar mandi atau WC. Jangan membuang air kecil atau air besar di tempat sembarang. Nah, itu adalah mengandung beberapa penyakit. Yang keempat, buang sampah pada tempatnya. Dalam arti di tempat yang sudah disediakan. Kalau misalnya ada sampah, jangan sembarangan buang, karena itu mengandung berbagai macam penyakit. Yang kelima, jangan meludah di lantai, karena air ludah dapat menyebabkan bakteri penyakit. Apabila Anda bersin atau batuk, tutuplah mulut dengan sapu tangan. Jangan sembarangan meludah, karena itu mengandung beberapa bakteri yang merasuki kita dalam tubuh. Kemudian, cucilah spray sarung bantal minimal 1 kali 1 minggu atau 1 minggu sekali. Jangan berbulan-bulan belum dicuci-cuci, dipakai saja. Ini dalam arti kita harus menjaga kesehatan dalam rumah, yaitu apabila kita mau sehat, maka ikutilah tips yang sudah Ibu sampaikan. Yang ketujuh, bersihkan dan peliharalah atau pel lantai Anda setiap hari, supaya rumah kita terlihat bersih. Dan terakhir, dua tips untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Yang terakhir, kebersihan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah juga ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, mengonsumsi jajan sehat. Jangan membeli ikan makan jajan yang tidak sehat, yang tidak bersih. Tapi makanlah jajan yang sehat. Kemudian, menggunakan jaman bersih dan sehat. Olahraga teratur, memberantas centing nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah. Ada yang merokok? Tidak. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan melakukan kerja bakti bersama dengan lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Itulah beberapa materi yang disampaikan pada siang hari ini, yaitu tadi mengenai dari yang pertama, pengertian daripada pola hidup sehat, yaitu usaha kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian ada beberapa tipsnya atau ada beberapa langkah-langkah dalam hidup sehat. Nah, selanjutnya untuk melengkapi pemahaman kita tentang materi ini, mari kita menonton video pembelajaran atau contoh video pembelajaran bagaimana seseorang itu dapat menjaga pola hidup sehat dan bersih. Nah, silakan tonton video berikut ini.
Berikut ini tips pola hidup sehat yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik. Setelah kita atau ibu menyampaikan materi layanan pada hari ini dan ditambah dengan video pembelajaran, mari kita bahas bersama yaitu apa saja pengalaman atau hal positif yang kalian dapatkan selama proses layanan ibu sampaikan. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau hal apa saja yang berupa pertanyaan dari siswa-siswi kami semua. Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan budaya hidup sehat? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Yaitu apa yang dimaksud dengan budaya hidup sehat dan bersih. Di antara kita ada yang bisa menjawab? Silakan. Gaya hidup sehat merupakan konsep kehidupan dengan menamakan tindakan-tindakan yang sehat. Kita menghindari kegiatan atau kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok dan minum minuman keras. Dengan gaya hidup sehat, maka kita akan memperkecil risiko dari berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Baik, terima kasih jawabannya sudah cukup bagus. Yaitu yang dimaksud dengan budaya hidup sehat ini adalah bagaimana kita menghindari hal-hal yang tidak baik. Sudah dikasih contoh tadi, kalau kita tinggal di lingkungan yang merokok, maka kondisi tubuh kita juga tidak sehat. Sebaliknya, apabila kita di lingkungan yang bersih tinggalnya, tidak merokok dan tidak ada sampah yang berserakan, maka kita mengalami kesehatan yang baik. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Bentuk budaya seperti apa yang dapat kita kembangkan di Apakah yang dapat kita kembangkan di lingkungan sekolah? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan. Dalam membentuk karakter generasi muda melalui peserta didik di sekolah dapat diterapkan beberapa indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun, yang kedua mengonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah, yang ketiga menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Baik, sangat bagus jawabannya, yaitu bentuk budaya bersih seperti apa yang kita lakukan di lingkungan sekolah. Tadi sudah kita memperhatikan materi dan video yang sudah ditayangkan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan di sekolah, seperti mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan semua warga sekolah ikut bersama-sama untuk melakukan kerja bakti. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup dimengerti? Baik. Karena tidak ada lagi yang perlu kita bahas, tidak ada juga yang perlu dipertanyakan. Tidak ada lagi? Baik, selanjutnya untuk memperdalam lagi materi yang disampaikan pada siang hari ini, Ibu akan memberikan
tugas di rumah dan diserahkan minggu depan. Boleh dicatat soalnya. Yang pertama, definisikan apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat secara singkat. Sudah? Yang kedua, jelaskan pendapatmu mengenai manfaat serta contoh daripada pola hidup sehat. Sudah itu manfaat pola hidup sehat serta contohnya. Dan yang ketiga, jelaskan secara jelas mengenai mengapa pentingnya pola hidup sehat dan bersih. Nah, tugas ini kita kumpul minggu depan. Boleh? Baik, karena waktu kita juga sudah selesai materi layanan kita minggu depan, yaitu kita lanjutkan mengenai bagaimana siswa itu melakukan hal-hal yang terbaik di lingkungan sekolah. Karena tidak ada lagi kegiatan kita, materi kita sudah berakhir, dan sebelum kita berpisah-pisah atau pulang ke rumah, mari kita lagi menyerahkan diri kita ke dalam doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik, silakan.